Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajukan limit pinjaman ke tabungan digital neobank. Oke, disclaimer di awal dulu ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di platform apapun itu ya, terkhusus pada video kali ini kita akan membahas tentang pengajuan limit di aplikasi ataupun di tabungan digital neobank begitu ya. Gunakan pinjaman tersebut dengan bijak ya, misalkan untuk modal berjualan, modal berbisnis, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian melakukan pinjaman dan waktunya melakukan pembayaran, itu kalian tidak bingung begitu ya, kalian bisa membayar tepat waktu. Nah, sebetulnya untuk mengajukan pinjaman di bank digital itu banyak sekali ya, seperti yang kemarin sempat kita bahas, bagaimana cara mengajukan pinjaman di Shopee Pinjam misalkan, dan beberapa platform yang lain. Nah, sebelum kita nanti mendapatkan limit, ada beberapa dokumen ataupun formulir begitu ya, yang perlu kita isikan supaya kita bisa dapat limit pertama kita. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba praktekkan. Nah, untuk halaman awalnya kurang lebih seperti ini ya. Sekali lagi saya asumsikan bahwa teman-teman sudah memiliki akun di neobank ini ya. Kalau teman-teman belum memiliki akun di neobank ini, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu untuk memiliki akun neobank ini ya. Nah, jika sudah memiliki akun ini, kalian perhatikan pada bagian atas, itu kan ada tulisan personal dan bisnis. Nah, itu bisa teman-teman klik saja pada bagian bisnis. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kalian scroll sedikit di layanan keuangan ini akan ada tulisan pinjaman seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian klik saja aplikasi pada bagian ini. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah pinjaman hingga 15 juta untuk pinjaman 1 juta bunga harian terendah adalah Rp600. Lalu di sini juga ada keterangannya, bunga harian mulai 0,06% flat. Tenor pinjamannya bisa sampai dengan kurang lebih 1 tahun ya. Nah, di bagian bawahnya ini juga ada keterangan begitu ya, mengapa kok kita memilih neobank ataupun keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu aman dan terpercaya, lalu biaya transparan, lalu yang ketiga adalah selalu aman dan terenkripsi, dan yang keempat adalah pencairan cepat. Nah, untuk cara mencairkan uangnya di sini juga sudah dijelaskan, yaitu yang pertama adalah lengkapi data diri kalian terlebih dahulu. Nah, setelah kalian melengkapi semua data diri, kalian akan mendapatkan limit. Nah, setelah kalian mendapatkan limit, selanjutnya kalian bisa mengajukan pencairan teman-teman. Lalu selanjutnya untuk persyaratan mengajukan neo pinjam ini, kalian bisa lihat pada bagian bawah ya. Umurnya yaitu di antara 21 sampai dengan 50 tahun, lalu yang kedua tidak pernah memiliki riwayat keterlambatan atau pinjaman yang sedang terlambat. Nah, ini kalian perhatikan ya. Karena kemarin juga di kolom komentar ada yang bertanya begitu ya, ini mengenai di Shopee Pinjam, itu pinjamannya selalu ditolak. Nah, usut punya usut karena dia pernah riwayat pembayaran di Shopee Paylater itu pernah telat, dan ada beberapa juga pembayaran di bank-bank tertentu gitu ya, itu juga telat. Jadinya pada saat mengajukan Shopee Pinjam, itu Shopee Pinjamnya ditolak. Nah, hal semacam itu harus kalian perhatikan terlebih dahulu ya, supaya ketika kalian melakukan pinjaman itu bisa di ACC begitu. Oke, kita scroll ke atas lagi, kita klik saja pada bagian ajukan untuk mulai melengkapi data-data yang dibutuhkan. Oke, di sini sudah ada beberapa form yang harus kita lengkapi ya. Yang pertama adalah pendidikan terakhir, ini tinggal kita klik saja, kita sesuaikan dengan pendidikan terakhir kita ya. Ini saya isikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu status perkawinan, ini juga kalian bisa tentukan sesuaikan dengan masing-masing ya. Lalu ada juga alamat domisili. Nah, untuk alamat domisili ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, setelah alamat domisili kalian tuliskan, selanjutnya yaitu kalian bisa scroll ke atas, kita melengkapi informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan ini untuk yang pertama yaitu pekerjaannya apa begitu ya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu untuk pengalaman kerja, ini juga bisa kalian isikan, misalkan di bawah 1 tahun, atau 1 tahun sampai dengan 3 tahun, atau 3 tahun sampai dengan 5 tahun, kalian sesuaikan ya. Ini misalkan saya isi seperti ini. Lalu nama perusahaannya apa, ini kalian tinggal isikan saja ya, misalkan saya isikan nama usaha saya seperti ini.
lalu jenis industrinya, lalu selanjutnya yaitu penghasilan bulanan. Ini tinggal kalian klik, lalu kalian sesuaikan dengan penghasilan bulanan teman-teman ya. Misalnya ini saya isi 3 juta sampai dengan 7 juta. Oke, selanjutnya yaitu informasi kontak darurat. Ini ada nama dan ada hubungan, ini saya isikan terlebih dahulu. Nah, setelah mengisikan informasi kontak darurat, teman-teman bisa cek kembali untuk dokumen yang telah kalian isikan ya, mulai dari atas sampai bawah. Jika teman-teman sudah yakin dengan semua dokumen yang teman-teman isikan, kalian bisa klik saja pada bagian bawah yaitu ajukan. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, syarat dan ketentuan. Ini tinggal kalian scroll saja ke bawah sampai dengan paling bawah ya. Jika sudah paling bawah, kalian bisa klik saja pada bagian bawah yaitu saya sudah baca dan menyetujui. Kalian tinggal klik saja. Nah, selanjutnya yaitu mulai verifikasi wajah. Di sini ada ketentuan yang perlu kalian taati ya. Yang pertama adalah jangan pakai kacamata, lalu yang kedua adalah jangan ada yang menghalangi wajah teman-teman, termasuk rambut ya. Biasanya rambutnya menutupi wajah, nah itu tidak diperkenankan. Lalu yang ketiga adalah jangan melihat atas atau menunduk, jadi searah begitu aja ya, ataupun lurus dengan wajah teman-teman. Oke, langsung saja kita klik untuk mulai verifikasi. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, pengajuan limit pinjaman sedang ditinjau, pengajuan limit pinjaman sedang dalam tahap peninjauan, diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 24 jam. Setelah peninjauan selesai, kamu akan menerima informasi melalui SMS. Jika memiliki pertanyaan, kalian bisa menghubungi customer service-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian tunggu saja konfirmasi nanti dari pihak neobank-nya ataupun neopinjamnya, apakah pengajuan teman-teman sudah disetujui atau belum ya. A few moments later. Nah, selanjutnya jika sudah diterima pengajuan kita, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, akan ada tulisan seperti ini untuk limit yang tersedia. Ini saya mendapatkan total limitnya 3.100.000 ya. Bunga harian rendah mulai dari 0,138% flat. Nah, untuk bagaimana mengajukannya, tinggal kita klik saja pada bagian ajukan ini. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Pada bagian atas di sini adalah jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman ini kita akan mendapatkan limit maksimalnya 3.100.000 ya. Ini tinggal kita sesuaikan saja kita ingin meminjamnya berapa. Misalkan kita meminjamnya yaitu 500.000 karena di sini mulai dari 500.000 ya untuk minimal meminjamnya. Nah, selanjutnya kalian bisa memilih tenor. Di sini tersedia dua pilihan yaitu 2 bulan dan 3 bulan. Nah, tenor ini memungkinkan berbeda ya setiap kali kalian melakukan pinjaman. Karena semakin kalian sering melakukan pinjaman dan semakin kalian dipercaya oleh aplikasi neobank-nya, maka tenor pinjaman ini juga akan berpotensi semakin panjang. Misalkan nanti ada 6 bulan ataupun 12 bulan. Seperti itu ya. Lalu untuk jadwal pembayarannya di sini adalah 8 Desember 2024. Lalu nominalnya adalah Rp189.656,21 ya. Untuk lebih detailnya kita bisa klik untuk melihat pembayaran kita. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, ada total pembayaran, bunga harian, lalu juga ada total bunga pinjaman dan total biayanya berapa. Nah, di sini sudah jelas. Lalu di bagian bawahnya juga angsurannya, angsuran pertama berapa, angsuran kedua berapa, angsuran ketiganya berapa, sudah jelas ya di sini. Lalu selanjutnya adalah tujuan peminjaman, kalian bisa klik untuk modal usaha, renovasi rumah, ini kalian sesuaikan saja ya. Misalkan untuk modal usaha. Nah, selanjutnya yaitu rekening penerimaan, yaitu tabungan neobank ini ya. Nah, setelah kalian mengisikan semua dokumen yang diperlukan, selanjutnya kalian bisa klik saja ajukan sekarang. Nah, untuk tampilan selanjutnya seperti ini ya. Ini berarti untuk pengajuan kita sudah di ACC dan saldonya akan masuk ke rekening tabungan Neo kita. Oke, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk bagaimana cara mengajukan limit pinjaman di aplikasi ataupun di tabungan digital neobank. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman, pinjamlah dengan bijak ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Supaya ketika kalian melakukan pembayaran itu tidak tersendat begitu ya, ataupun tidak nunggak. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.